Pagi hari ini kita bersyukur bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena Roh Tuhan saja kita boleh ada di tempat ini. Kita mau buka dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur bahwa bukan kekuatan kami, bukan gagah kami, tetapi semata-mata hanya karena oleh Roh Tuhan, belas kasihan Tuhan atas kehidupan kami, kemurahan Tuhan atas kehidupan kami, dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Dan biarlah pagi hari ini kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong setiap kami yang sedang menuju tempat ini. Tuhan tibakan dan tidak langsung waktu sehingga kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kami puja
hebat, dia luar biasa. Haleluya. Tuhan kita Raja Maha Besar. Amin. 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 Tuhan kita Raja Maha Besar.
Biarlah setiap hati kita bersuka karena Tuhan, bukan karena kemegahan kita. Tetapi kita tetap memegahkan karena Tuhan yang ada dalam kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengenangkan hati kita, kita mempersiapkan buat kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya firman Tuhan sajalah yang sanggup memerdekakan kita. Hanya firman Tuhan saja yang memberi kehidupan kepada setiap tulang-tulang yang kering, semangat yang patah, yang tidak punya pengharapan. Berharap kepada Tuhan, berharap kepada firman-Nya, harapkan firman-Nya.
menampilkan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan karena itu kami terus berharap kepadamu melalui firman-Mu yang sebentar kami yakin Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu akan memberikan kepada kami hari lepas hari semakin berkemenangan di dalam Engkau. Pengurapan yang sungguh daripada Tuhan mengalir melalui hamba-Mu, hikmat daripada-Mu, sehingga pagi hari ini firman yang beracara di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persilakan Engkau lebih lagi beracara di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan hamba-Nya. Selamat pagi. Wah, lama sudah ketemu lagi. Puji Tuhan ya. Bagaimana saudara keadaannya? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Judul hari ini, tema hari ini, Allah itu besar. Masalahnya bukan nama Allah itu besar, tetapi bagaimana kita menghadapi Allah yang besar itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika saya membayangkan, saya kembali lagi kepada zaman di mana bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan lewat Musa. Bangsa itu sendiri saja tidak tahu siapa itu Tuhan. Jadi kita mau belajar bagaimana perjalanan bangsa yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan dan dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan. Dan bangsa itu adalah bangsa di mana Tuhan tentukan untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu bangsa Israel. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita semua juga adalah umat pilihan, umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan itu. Dan pengharapan-pengharapan, janji-janji Allah pasti tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 13. Bisa ditayangkan Wahyu 22 ayat 13. Kita baca. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan, pagi hari ini kita harus belajar Tuhan yang kita sembah, Tuhan di luar dimensi. Artinya Tuhan tidak ada dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebelum ada waktu, sebelum ada dunia ini, Tuhan sudah ada. Itulah Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Tuhan yang kita hadapi hari ini, pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita, Tuhan yang sangat luar biasa itu. Bagaimana hati kita? Bagaimana sikap kita? Kalau tadi puji-pujian itu luar biasa semua. Puji-pujian itu banyak orang bisa memuji Tuhan, tetapi dia sendiri tidak mengenal Tuhannya. Saat mana menghadapi satu situasi masalah, mereka sudah ketakutan. Padahal Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Mulai sejak kita ada sampai kita akan jumpa dengan Tuhan, tanggung jawab Tuhan apapun yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini anak-anak Tuhan banyak melihat hanya sekitar, kalau Tuhan tidak menjawab doa saya, Tuhan tidak memberikan apa yang saya minta, berarti Tuhan itu tidak maha besar dan Tuhan itu tidak maha hadir.
Keliru Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan ada selalu di dalam hidup kita. Targetnya Tuhan di dalam kehidupan kita adalah agar kita mengenal kebesarannya Dia itu. Bukan soal kita itu sampai tujuan, kita itu sampai ke surga. Bukan. Kalau hanya sampai ke surga hari ini atau besok kan sudah selesai. Tapi kita dihadirkan oleh Tuhan di muka bumi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Cara apa? Hidup kita. Bagaimana kita melihat, menyikapi Tuhan yang besar itu di dalam hidup kita. Jujur saja, di dalam pelayanan saya tidak pernah ragu. Sampai puluhan tahun dengan teman-teman saya, ada saja orang-orang yang selalu Tuhan kirim untuk mendukung pelayanan saya. Betul ini Bapak Ibu, luar biasa. Saya mikir begini, kok bisa ya Tuhan bisa memakai orang-orang itu ya? Caranya bagaimana? Kalau itu pun sudah Tuhan bisa lakukan, apalagi apa yang akan kita lakukan? Apa yang menjadi kebutuhan hidup kita pasti Tuhan penuhi. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini datang di tempat ini bukan suatu kebetulan. Tuhan ingin nyatakan kebesarannya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sudah ditransfer, soal bank mungkin Pak Dom yang bisa menjelaskan. Kalau soal transfer, rekening kita penuh dengan uang. Katakanlah ditransfer oleh seseorang berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Tetapi kalau kita tidak bisa mengambil, itu kan ironis sekali. Nah, di sini letaknya banyak anak Tuhan. Dia sudah ditransfer sama Tuhan, tapi dia tidak bisa putar, tidak bisa mendapatkan uangnya. Kenapa? Pining haru. Pining haru. Ngerti? Uangnya banyak, sudah dikasih, betul. Bapak Ibu pernah lihat kalau ada itu hadiah. Anda mendapatkan hadiah, tetapi kalau di televisi, orang itu di televisi mengatakan, Bapak Ibu tombol, siapa yang tercepat dia dapat hadiah. Setelah kita tombol, dapat. Wah, Bapak Ibu yang namanya ini dapat. Wah, senang sekali. Tetapi nggak ngerti caranya, nggak dapatkan hadiah seperti televisi di sekolah. Begitu juga hari ini, pagi hari ini banyak anak Tuhan yang gagal. Akhirnya dia pikir Tuhan itu retorika. Tahu retorika? Karangan, hayalan. Padahal Tuhan itu ada. Kalau kita lihat tadi, Tuhan adalah awal dan akhir. Artinya Tuhan itu kita tidak terbatas. Beberapa waktu lalu saya melayani ada seseorang, ya kenal lah saya, sudah lama sekali. Dia memiliki rumah itu sampai 27 untuk omah-omahan, omah temenan. Puji Tuhan. Ini dengar ini nanti teman-teman saya yang mungkin dengar hari ini, biar bisa terinspirasi dengan kejadian ini. Suatu waktu dia cerita dengan saya, luar biasa. Saya bilang, puji Tuhan, Anda diberkati Tuhan. Tetapi ironisnya, saat dia di dalam hidupnya tidak menikmati seperti yang dia terima. Rumahnya 27 biji dengan berbagai macam, anggaplah sudah miliarder. Sebagian sudah dibuat kos-kosan. Kos-kosannya tidak murah. Untuk kos-kosannya bukan yang 500 ribuan, tapi yang 1.500.000 satu bulan. Kalau 20 orang berapa?
Singkat cerita, saya bertemu dengan kawan saya ini. Saya ngobrol. Anda sudah kita sama-sama sudah tua. Dia jauh lebih tua, lebih senior dibanding saya. Ayolah kita ikut pelayanan dengan saya. Kemana? Ya, setidak-tidaknya kita bisa memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Jawabnya apa? Urung wayahe. Jawabannya kali. Saudara lihat, urung wayahe. Kata durung wayahe berarti sorry aja ya, saya tidak sependapat dengan Anda, lakukan aja. Oke, singkat cerita, hanya setahun setelah saya ketemu dengan dia, keadaannya mungkin Mbak Ena tahu saya share ke kayak sampai saya ketemu dia, saya kaget dia terkapar begitu. Hidupnya itu aduh kasihan sekali. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, tetapi tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ya orang model kayak gini, teman-teman gecek aja. Saya bilang lagi, aduh Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada orang ini? Terus ketemu dengan saya berdoa sampai terakhir. Dia berobat pun tidak berobat seperti layaknya orang punya duit. Lewat BPJS, antri. Singkat cerita, hari terakhir saya dipanggil dengan teman-teman juga. Ayo, kita pelayanan ke sana. Kenapa? Ya, tambah kaget saya. Sudah tidak bisa apa-apa. Tinggal hanya jadi aduh Tuhan ampuni. Saat itu saya mengatakan sama dia sudah tidak bisa berbicara, mungkin bisa dengar. Saya ngomong dengan dia, kalau kamu dengar hari ini, ya Tuhan mengasihi kamu, sekalipun kamu mengeraskan hatimu, tapi Tuhan tetap menunggu kamu. Tuhan tetap mengasihi kamu. Dan saya berdoa, nah itu saya mengatakan, sudah jangan dipikirkan hal-hal dunia, sudah tidak usah kamu pikirkan tentang apa yang terjadi di dunia ini, karena mungkin Tuhan saatnya memanggil kamu. Doakan begitu aja, saya doakan. Besok pagi sudah langsung budak, mulai dari sakit sampai tutup peti, sampai kuburan, terus awak mulai puji Tuhan, haleluya. Saya cerita begini bukan berarti saya menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi banyak orang yang walaupun tidak memiliki rumah 27, tapi sering kali juga mengatakan, sorry urung wayahe, udah letih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita ingin mendengarkan tentang Allah yang besar itu. Allah yang besar itu Allah seperti apa? Kalau saya hidup di dalam perjanjian lama, mungkin hari ini saya sudah amblas, karena saya penuh dengan kelemahan. Betul, kalau dulu imam-imam itu diikat kakinya, masuk ke ruang suci ketemu Tuhan, ngobrol. Nah saya ini Tuhan ada di mana? Haleluya. Saudara lihat, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha besar. Ia adalah kebenaran. Ya, Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi begini, Bapak Ibu ya, tak kalau Bapak Ibu menghadapi satu situasi serangan, nah ya, serangan, yang namanya serangan itu pasti musuh.
Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan selalu mengatakan kalahkan serangan itu. Apapun yang ada di dalam kehidupan saudara, kalahkan. Caranya kalahkan bagaimana? Tak kasih contoh paling gampang. Tadi kalau kita bahas tentang uang, ya hari ini saya mau bicara juga tentang uang supaya saudara lebih ngeh, lebih paham. Karena berbicara bahasa teologi agak sulit ya. Tapi kalau ngomong uang gampang. Kalau Bapak Ibu menghadapi satu situasi, misalnya, wah hari ini wayai bayar listrik, kamu duit, bingung. Hari ini bayar uang SPP anak sekolah, bingung. Beras entek, bingung. Yang bisa jawab apa? Kalau di dalam dunia, duit ya, uang. Jujur aja kita sebagai anak Tuhan katakan memang betul yang menyelesaikan di dunia itu uang, yaitu alatnya itu uang. Supaya Bapak Ibu tahu ya. Makanya di dalam Alkitab mengatakan adakan perjanjian engkau dengan uang, yaitu mammon itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya uang, bisa nggak kira-kira tenang hati Bapak Ibu dengan serangan-serangan seperti itu? Apalagi anak sakit, istri sakit, suami sakit, sopo mana? Dulu sakit jalur utang. Lihat ya, luar biasa. Tak kala kita menghadapi tekanan-tekanan seperti itu, kalau kita tidak bisa mengatasi, tidak ada damai sejahtera. Kuncinya hanya satu. Tuhan mengatakan, kalau engkau percaya, iman itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita bisa pegang, pasti tergenapi. Anak saya saat waktu masih kecil, jika dia meminta kepada saya, papanya, Pak saya minta mobil tenang, nanti di depan saya pasti belikan. Anak saya bisa percaya karena dia tahu kalau bapaknya pasti tidak bohong. Kalau dia dijanjiin tetangganya mungkin nggak akan terwujud apa yang dia minta. Begitu juga hari ini, pagi hari ini, jika kita menghadapi satu situasi atau masalah apapun, imanmu, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang tidak kelihatan itu ada di dalam hatimu. Hari ini dia nunggu kita. Apa masalahnya di dalam hidup kita, saudara? Kita akan baca selanjutnya di dalam Yohanes 4 ayat 24. Siapa itu si Allah? Yohanes 4 ayat 24. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bacanya gampang ya, untuk memahami bingung kadang. Ya saya bisa pahami hal seperti itu. Karena begini, di dalam kehidupan kita seringkali apa yang kita tidak tahu kita dipertanyakan. Kadang-kala kita tak bisa menjawab. Nggak bisa jawab, ya jawab ngawur. Allah itu roh. Jadi Allah itu adalah roh. Roh itu adalah hal-hal yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin, saudara. Memang kita suka melihat Allah, suka sekali. Tapi kalau saat orang dipakai Tuhan untuk mewujudkan kemuliaannya, baru kita tahu, oh itu Allah. Nah, dari zaman dulu sampai zaman sebelum Yesus lahir,
Orang-orang nggak ngerti Allah yang sebenarnya sejati seperti apa. Sampai-sampai Tuhan datang ke dunia, mewujudkan dirinya dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dunia. Kita tahu nama Tuhan Yesus, tetapi tidak banyak kita itu percaya kepada nama itu. Sehingga apa? Kekhawatiran, kegelisahan, kebutuhan hidup kita itu tidak bisa mengatasi, sehingga kita berusaha untuk mengatasi dengan cara kita sendiri. Ini sangat ironis sekali. Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya di dunia ini akhirnya sia-sia. Betul, memang dikasihi Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, tetapi nilai di dalam kehidupannya dia tidak bisa mengagungkan nama Tuhan. Misalnya begini, kita memiliki anak, terus anak kita itu kita besarkan mulai kecil sampai dewasa. Wis nggak usah apa tuh, tadi mau ngapain guys? Puji Tuhan, terus jadi wong ngerti, puji Tuhan. Tapi banyak tidak bisa jadi seperti itu. Seringkali jatuh bangun, kita didik anak kita mulai dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai punya keluarga pun bisa terjadi hal-hal yang tidak membuat senang orang tua. Begitu juga Tuhan menghadirkan kita, Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebenarnya malam tadi itu Tuhan itu berbicara dengan saya. Sampaikan kepada anak-anak Tuhan semuanya bahwa aku mengasihi kalian semua. Hanya kalian tidak tahu. Percayalah akan aku. Tuhan katakan seperti itu. Masalahnya untuk mempercayai perkataan Tuhan kan harus ada bukti dulu. Benar ya? Harus ada bukti dulu. Lu transaksi dengan saya, kalau nggak ada DP nggak sah. Harus ada DP dulu. Ada DP baru sah. Tapi ada DP itu bisa nggak sah juga. Kalau sekarang kan banyak itu anak-anak muda terkasih DP terus nggak sah, hidupnya kacau ya. Kita lihat lagi bagaimana Tuhan itu yang maha besar. Saya ingin menunjukkan firman Tuhan ini luar biasa sekali. Ya, kita mulai dari Tuhan. Tuhan ini sangat besar, luar biasa. Dari kitab Ulangan, ya, Bapak Ibu, kita baca dulu dari Mazmur 96. Mazmur 96 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji, sangat ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Di ayat 4, lebih dahsyat daripada segala Allah. Ayat kelima, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Jadi saudaraku, saudara sudah di tempat yang posisinya benar. Saudara menyembah Allah yang benar. Tuhan yang besar, yang kita dengar tadi, pencipta langit dan bumi.
Banyak orang menyembah Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Ya, ini tadi ayatnya kita dengarkan ya. 1 Samuel 12 ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Artinya begini, Tuhan memilih kita menjadi umatnya. Apapun keadaan saudara, Tuhan menerima. Kalau Tuhan sudah mau mati demi kesalahan kita, kira-kira apa ya yang harus kita katakan kepada Dia selama kita hidup? Ini ilustrasi lagi begini. Kalau kita punya masalah, ya masalah kita, masalah besar, kita menghadapi satu situasi, terus kita tidak sengaja kita melakukan suatu kesalahan. Misalnya saudara membawa kendaraan, tiba-tiba saudara tidak sengaja terus nabrak orang. Nggak sengaja kalau nabrak orang sampai mati, tangkap nggak ada, tangkap, dihukum saudara. Harusnya seperti itu kita dihukum juga. Tapi Tuhan mengatakan begini, kamu turun dari mobil, aku sing nyetir, aku sing bertanggung jawab, aku sing ditahan. Tapi eling mau mending nak nyetir aja sampai nubur uang aneh. Jadi dalam kehidupan kita begitu. Kita sering menghadapi satu situasi masalah. Kebetulan, untung Tuhan tolong saya. Untung, kata untung, sebenarnya bukan untung, justru itu dikasih kode sama Tuhan. Itu aku sing ngakoni, itu aku. Itu saya yang melakukan untuk kalian. Ingat ya, di sini misalnya ada orang yang sakit keras tiba-tiba sembuh. Itu bukan kebetulan, itu Tuhan. Engkau yang dulunya seorang jahat jadi orang baik, itu bukan karena kamu, tapi kasih karunia-Aku. Aku yang melakukannya. Engkau yang sebenarnya tidak memiliki kesempatan, Aku yang memberikan kesempatan sehingga engkau ada. Jujur aja, sampai hari ini saya juga bingung. Saya kok bisa jadi pembicara di mana-mana. Modelnya kayak Rudi ini. Tuhan ampuni saya Tuhan. Sebenarnya Tuhan bisa memilih orang jauh lebih hebat daripada saya. Tapi Tuhan pakai. Saya masuk dari desa ke desa, dari kampung-kampung, gereja-gereja kecil. Saya juga bisa ya Tuhan, caranya itu juga. Tapi ada saja Tuhan punya cara di dalam kehidupan saya. Jujur saja ya, saya tuh di dalam kehidupan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau diberkati dari pekerjaan saya, bukan dari pelayanan ini. Jujur aja, bukan sombong, bukan. Saya melihat Paulus itu luar biasa sampai bisa menulis begitu banyak. Kalau saudara memiliki hati seperti itu, pasti transaksi terhadap Tuhan, Tuhan akan lakukan. Tuhan tidak akan berhutang kepada kita. Percaya deh, dalam perjalanan hidup kita, ini perjalanan hidup kita, Tuhan itu sudah hidup. Tuhan itu sudah tahu sampai sejauh mana kita itu kuat atau enggak kuatnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan, tatkala kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan bukan berarti Bapak Ibu tak suruh jadi pendeta semua, bukan.
Bukan, maksudnya Bapak Ibu hiduplah menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi orang, kalau bekerjalah menjadi orang yang betul-betul bekerja yang memuliakan nama Tuhan, orang yang jujur. Begitu juga kalau kita melakukan semuanya apa yang kita kerjakan, saksi kita itu banyak. Dewi ini nggak ada loh, tapi sing lihat kita tuh banyak. Saudara tahu secara kedokteran ini ya, kalau kita lihat, kalau dengan perkataan yang begitu, walaupun kita pakai kaca min atau plus begitu ya, kita tidak melihat ruangan ini. Tapi jika kita dipakaikan dengan khusus, yaitu mikroskop, maka kita lihat bakteri-bakteri itu banyak sekali. Benar. Tapi Tuhan itu memberikan ketahanan di dalam tubuh kita. Kita tidak lihat. Ya, Bapak Ibu, kita itu terbatas. Sebagaimana kalau Bapak Ibu ada di dalam ruangan ini, Bapak Ibu tidak bisa melihat di setelah tembok ini ada apa. Tapi kan ada kehidupan. Begitu juga keterbatasan kita di dalam kehidupan kita. Seperti mana Tuhan kasih senter kepada kita untuk jalan di tengah malam. Dunia ini gelap, sungguh gelap, betul. Jadi saudara butuh senter. Senter itu firman Tuhan, saudara. Lihat, tak kalau saudara pakai senternya Tuhan, memang saudara hanya melihat sebatas, mungkin jaraknya hanya 5 meter atau 10 meter. Tapi kalau selama ada senter, saudara itu akan sampai di tempat satu tujuan, seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita tidak memiliki senter itu, kira-kira bisa sampai nggak? Tidak akan sampai. Kita akan buta-buta begitu. Ingat ya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kalau kita tanpa firman Tuhan, maka kita pasti tersesat. Betul ini. Sebentar nanti kan akan ada perjamuan kudus. Bapak Ibu tahu roti perjamuan kudus itu dan anggur itu sebagai simbol ya tubuh dan darah Tuhan. Kalau saudara melihat tubuh dan darah Tuhan yang aslinya seperti itu, sungguh ngeri. Tapi kalau hanya seperti anggur dan roti kecil bunder begitu, ya kayaknya biasa aja, kayak rutinitas. Tapi coba bayangkan, itu adalah suatu pengorbanan di mana hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, diberikan Tuhan kesempatan di dalam hidup kita